Ini Sari Raus. Oke. Apa benar Injil asli tidak boleh dibuka? Apa benar Injil asli tidak dapat dibuka? Injil itu bersama Isa, ya, karena Isa adalah firman, Injil itu adalah firman, ya. Isa adalah firman, Isa adalah ruh. Jadi Injil itu bersama Isa. Kita mulai dari surat 28 atau surat 5 ayat 43. Surat 5 ayat 43. Al-Maidah 43. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Ya, jadi Taurat berisi hukum-hukum Allah. Taurat berisi hukum-hukum Allah. Kalau hukum-hukum Allah, berarti kalau kita bahasakan dia berisi syariat Islam atau aturan-aturan tentang Islam. Karena Nabi Musa mengajarkan Islam, maka kitabnya, kitab Taurat, berisi hukum-hukum Islam. Surat 28 ayat 43. Al-Qasas 43. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran. Ya, Taurat diperuntukkan bagi siapa? Diperuntukkan bagi manusia, menjadi pelita bagi manusia. Berarti seluruh manusia wajib untuk belajar Taurat. Apa yang kita pahami selama ini, ya, Taurat itu wajib untuk Bani Israel, untuk orang Yahudi. Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Bukan, Taurat itu kitabnya orang Islam, berisi hukum-hukum Islam, diajarkan kepada seluruh manusia. Ya, Taurat diajarkan kepada seluruh manusia untuk menjadi pelita bagi manusia. Tujuannya agar mereka mendapat pelajaran. Agar mereka mendapat pelajaran. Artinya, kalau paham Taurat belum tentu dapat pelajaran. Ya. Jadi untuk apa kita memahami Taurat? Supaya kita mendapatkan pelajaran. Berarti belum dapat pelajaran. Ya. Orang yang berpegang teguh kepada Taurat itu belum dapat pelajaran. Baru sebagai penerangan. Ikuti itu penerangan supaya kedepannya kita bisa dapat pelajaran. Laksanakan hukum. Laksanakan hukum-hukum Allah. Untuk apa? Supaya kita dapat pelajaran. Surat 5 ayat 46 tentang Injil. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, Ya. membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau Injil adalah pelajaran, Injil yang pelajaran. Pelajaran untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa khusus. Bisa paham tadi? Taurat, hukum-hukum Islam diperuntukkan bagi seluruh manusia supaya mereka mendapat pelajaran. Injil adalah pelajaran, tapi dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang belajar Injil tidak gampang, ya. Orang memahami Injil tidak gampang. Karena itulah pelajaran yang sebenarnya. Kalau Taurat tadi saya ulang-ulang supaya paham. Hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam, syariat Islam harus diterapkan. Karena itu pelita, penerangan dari kegelapan. Tujuannya supaya mendapatkan pelajaran. Jadi Tauratnya bukan pelajaran. Tauratnya itu awal langkah supaya kita bisa
mendapatkan pelajaran. Di mana pelajarannya? Di Injil. Ya. Jadi orang-orang memahami Taurat akan terseleksi. Siapa yang bertakwa, maka dia yang mendapat pelajaran. Apa pelajarannya? Injil. Injil itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa khusus. 28 tambah 43 plus 5/46 sama dengan 3138. Al-Imran Surat 3 138. 138. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Al-Quran adalah pelajaran untuk apa ini? Al-Quran adalah petunjuk penerangan bagi seluruh manusia, berarti Taurat. Dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, berarti Injil. Berarti isi Al-Quran sama dengan Taurat ditambah Injil. Tauratnya adalah hukum-hukum Allah, di dalam Al-Quran berisi hukum-hukum tertulis, ya, nyata, bisa dipahami dengan mudah. Itu hukum-hukum Allah, itu Taurat. Tetapi Injil, ya, tidak tertulis, tetapi dia merupakan makna di balik hukum-hukum yang ada. Ada makna di balik hukum itu. Inilah yang kita pelajari sekarang. Seperti yang kita bahas tadi tentang hukum makan babi. Ya. Apakah makan babi itu boleh? Dilarang, tidak boleh. Karena itu hukum Islam, makan babi itu dilarang. Apa makna makan babi? Itu kita masuk kepada hikmah. Ternyata makan babi itu maksudnya adalah ketika kita melakukan perbuatan kebaikan, lalu di dalam perbuatan kebaikan itu ikut kebatilannya, sehingga bercampur antara yang baik dengan yang batil, ya. Lalu kita menikmatinya dengan enak, dengan indah, ya. Kita puas, itu namanya makan babi. Ya. Kita melakukan kebaikan, lalu kemudian ya dipuji oleh orang. Wah, apalah Ami ini luar biasa, apalah Ami ini hebat. Lalu Ami itu merasa bangga, wah itu tidak seberapa, itu masih banyak lagi di dalam ini yang saya belum kasih keluar ini. Itu namanya makan babi. Ya, itulah hikmah. Ya. Apakah orang Islam, ya katakan itu ya. Apakah orang Islam boleh pelihara anjing di rumah? Tidak boleh, dilarang, ya. Dilarang pelihara anjing di rumah. Barang siapa yang pelihara anjing di rumahnya, maka malaikat tidak akan masuk. Ya. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dijaga oleh anjing. Itu hukum. Apa makna yang ada di balik hukum itu? Ini rumah kita, ya. Jasad ini adalah rumah kita. Ya, di dalam rumah ini ada yang selalu menggonggong, ada yang selalu banyak bicaranya, meskipun itu mulutnya tertutup, tenang-tenang, tapi di dalam itu, apalagi Nabi bilang itu, dari mana lagi sekolahnya itu, ya, dia anggap lagi dirinya lebih pintar itu, menggonggong terus itu, menggonggong terus di dalam, akhirnya pengetahuan dari Allah tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya itu selalu menggonggong, ya. Selalu merasa lebih baik, lebih pintar daripada orang lain. Itu hikmah. Ya. Surat 43 ayat 63. Az-Zukhruf 63. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi yang membawa hikmah siapa? Isa. Nabi Isa yang membawa hikmah. Apa manfaatnya hikmah? Menjelaskan apa yang kamu perselisihkan selama ini. Menjelaskan apa yang selalu menjadi pertengkaran.
Siapa yang disalib? Isa atau bukan? Sampai hari kiamat akan tetap ada orang mengatakan yang disalib Isa. Sampai hari kiamat akan tetap ada orang mengatakan yang disalib itu bukan Isa. Sampai hari kiamat, dan bertengkar terus. Dan dikatakan tadi di ayat 4157 dia katakan, barang siapa yang berselisih tentang ayat tentang penyaliban Isa, tentang siapa yang dibunuh, sesungguhnya dia berada dalam keraguan-raguan, dalam persangkaan. Dia sendiri tidak yakin. Baik yang mengatakan Isa disalib maupun yang mengatakan bukan Isa yang disalib, dua-duanya itu berada dalam keraguan. Dan mereka tidak yakin bahwa dia telah membunuh Isa. Tetapi ketika Isa datang menjelaskan tentang apa yang kamu perselisihkan, hikmah itu telah datang, maka terjawablah sudah bahwa saya juga membunuh Isa. Saya juga menyalib Isa di sini. Tersalib di sini dia. Karena awal peristiwa kita sebelum memahami agama, kita menganggap diri kita itu adalah jasad. Betul tidak? Nanti lama-lama itu baru kita tahu bahwa oh, namanya Laami itu bukan jasad, tapi yang masuk dalam jasad itu belakangan itu. Kalau siapa tahu sekarang masih begitu lagi. Masih mengatakan bahwa saya sudah membunuh Isa, saya menyalib Isa. Karena memahami bahwa diri kita adalah jasad. Aku tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah. Hancurlah itu, ya. Itu namanya dosa. Dosa berakhir pada maut. Tetapi ketika memahami bahwa diri kita ini adalah bukan jasad, tetapi yang ada dalam jasad, lalu kita mengikuti ruh, mengikuti Isa, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Pasti kekal. Karena itulah asal mula kejadian kita. Bukan yang dari tanah, yang dari darah dan daging, ya pasti hancur, binasa. Apakah ini ajaran Kristen? Yang Nabi bilang ajaran Kristen. Ini ajarannya Islam, ya. Dari dulu itu ajaran Islam sudah diajarkan. Tetapi karena selama ini kita selalu bertengkar, ya, bertengkar terus, akhirnya pelajaran itu jadi hilang. Kita sibuk dengan kebanggaan kita tentang diri kita. Betul Pak Aje. Kita akan masuk pada surah 4 159. Mari kita lihat. Ini harus kita cermati baik-baik ya. Surah 4 159. Ini peristiwa tentang hari kiamat. Mari kita buktikan. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Ya, saya sarankan ke teman-teman sekarang yang pegang Al-Quran, yang pegang terjemahan, coba baca sendiri, coba cermati ayat ini. Ada tidak yang janggal? Ada tidak yang janggal dari terjemahan ini? Coba ulang. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa. Oke. Menjelang kematiannya. Kematiannya siapa? Kematiannya siapa? Saya. Lanjut. Kematiannya siapa? Ahli kitab? Kematian saya? Ya. Kematian ahli kitab? Coba periksa kawan-kawan. Periksa di yang ahli bahasa Arab, ya, yang ahli tata bahasa Arab, coba periksa. Ya. Menjelang kematiannya siapa? Kematiannya Isa atau kematiannya ahli kitab? Itu pilihannya. Kata hi di situ qabla mautihi. Ya. Mautihi, hi di situ siapa? Isa atau ahli kitab? Oke, di dalam terjemahannya penafsir mengatakan itu adalah ahli kitab. Oke, sekarang kita ambil dia adalah ahli kitab. Oke ya. Kita baca ulang. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Kematian ahli kitab berarti setiap ahli kitab akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya ini. Dia beriman bahwa Isa itu adalah Rasul Allah dan bukan Tuhan. Oke. Berarti setiap ahli kitab begitu datang kematiannya, sebelum mati dia beriman dulu kepada Isa. Maka tidak ada ahli kitab yang celaka. Betul? Betul tidak?
Betul. Begitu mau mati, langsung dia beriman. Saya beriman. Ternyata Isa itu Rasul Allah, bukan Tuhan. Berarti tidak ada ahli kitab yang mati celaka setiap mati karena, ya perhatikan bahasanya, karena tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali dia beriman kepada Isa menjelang kematiannya ahli kitab itu. Wah, kalau begini tidak ada ahli kitab yang celaka, selamat semua. Ya, kalau dimaknai sebagai ahli kitab. Sekarang, sekarang kita rubah, jangan pakai ahli kitab. Coba, kematiannya siapa? Kematiannya Isa. Kalau kita ambil kematiannya Isa, pertanyaannya, kalau seumpama tadi, kalau kematiannya ahli kitab, ya, sepertinya janggal. Sepertinya ahli kitab selamat semua loh. Karena dia akan beriman kepada Isa. Kita maknai kematiannya adalah kematiannya Isa. Bisa tidak? Bisa kalau kematiannya Isa? Nah, ini akan masalah juga. Masalahnya adalah, ya, kapan itu kematiannya Isa? Kapan terjadi itu kematiannya Isa? Coba kawan-kawan silakan cermati ayat itu, ya. Wa ma min ahlil kitab illa la yu'minu bihi. Dia akan tetap beriman kepada Isa qabla mautihi, sebelum kematiannya ahli kitab. Kalau kematiannya ahli kitab, berarti ahli kitab, ya amanlah dia, karena sebelum mau mati, meskipun sebelumnya Isa Tuhan, begitu mau mati, ternyata Isa bukan Tuhan, Isa itu adalah Rasul Allah. Wah, langsung dia beriman. Dia beriman, ya. Ya, kalau dia beriman, ya aman, namanya saja orang mati dalam keadaan beriman. Bagus juga ini pertanyaan Pak Haji ini. Ya, kematiannya siapa? Jadi kita baca surat 43 ayat 61 karena berdekat-dekatan semua ini, ya, tentang Isa ini. Surat 43 ayat 61. Az-Zukhruf 61. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, di situ penjelasannya, ya. Isa itu memberi tanda tentang datangnya hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kematian. Ya, hari kematian, ya. Setiap kita ini kalau mau mati, Isa itu akan datang. Ya. Isa akan datang seperti yang saya jelaskan tadi tentang penyaliban Isa. Ya. Yang disalib itu adalah yang diserupakan. Ini yang masuk ke dalam jasad. Nanti pada hari kematian, ya, setelah diterbitkan matahari dari barat, artinya adalah diperlihatkannya seluruh amal perbuatan kita yang pernah kita lakukan selama ini. Nah, itu namanya matahari terbit dari barat. Setelah itu terjadi, lalu dimunculkanlah sosok yang palsu dari diri kita, namanya Dajjal. Ini yang Dajjal yang tadi keserupannya Isa. Ya. Ini dulu, barang siapa yang mengikuti ini, celaka dia. Dia tidak tahu bahwa ini adalah, ya, ini bukan, ya. Tapi dia mengaku ini. Dia mengaku Tuhan ini. Dengan segala kesaktiannya, dengan segala kemampuannya, luar biasa, hebat. Dia bisa pindahkan gunung dalam sekejap. Ini luar biasa. Dia bisa berjalan di atas air. Dia juga bisa menghidupkan orang mati. Ini Al-Masih Dajjal juga. Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih juga, Mesias juga. Ya. Pada saat kapan ini? Pada saat sakaratul maut, pada saat kita mau mati, ya, hari kiamat. Kalau Imam Mahdi yang kita miliki kuat, mampu mempertahankan diri untuk tidak ikut kepada Dajjal, maka ini akan turun, Isa akan datang.
Isa akan datang. Ketika Isa datang, maka yang Dajjal hilang. Itu namanya Isa datang membunuh Dajjal. Kepalsuan hilang, kebenaran datang. Hah? Yang asli muncul. Ya kalau ini muncul langsung hilang karena kesurupannya tadi. Dia tonjin sebenarnya tinggal buka baju. Ini cerita buka baju ini sebenarnya ini. buka baju, buka pakaian. Ya, buka pakaian dapat ini, buka pakaian dapat ini. Tetapi kalau kita tidak berpengetahuan dari Al-Quran, begitu ini buka pakaian dapat ini, dia kira dia ini ikut ke dia, baru ini bahasanya luar biasa. Ya, yang namanya kepalsuan dikatakan disimbolkan bahwa ya yang api dibilang air, air dibilang api. Nah itu tak balik-baliknya ini semua ini. Itu luar biasa itu gangguannya. Jadi kalau tidak kuat Imam Mahdi, ya pertanyaannya bagaimana supaya kuat Imam Mahdi? Imam Mahdi itu pengetahuan kita yang bersumber dari Al-Quran. Semakin kita mendekati Al-Quran, semakin kita memahaminya, semakin kuat Imam Mahdi. Imam Mahdi itu yang akan melawan ini kepalsuan. Ya. Jadi kekuatan kita berada di Al-Quran, berada pada firman yang tertulis. Karena firman itu adalah ini juga, tetapi masih terhijab dalam tulisan itu. Semakin kita memahami, Imam Mahdi semakin kuat untuk mampu melawan ini kepalsuan ini. Ya. Nanti ini sudah mampu dilawan, dipertahankan, maka ini datang. Kebenaran datang. Ketika kebenaran datang, dia menghilangkan kepalsuan sehingga yang benar nyata menjadi benar, yang batil nyata menjadi batil, tidak lagi bercampur. Itu artinya dia membunuh babi. Ya. Tetapi kedatangannya menghilangkan fungsi salib, fungsi jasad, dibahasakan mematahkan salib. Itulah kedatangan Isa. Ya. Jadi kalau ini sudah datang, kita tidak bisa lagi kembali. Dikatakan Isa datang sebagai pertanda, kiamat ini habis ya. Tidak bisa lagi kembali. Maka ikutilah, karena dia adalah jalan. Inilah jalan. Inilah pengantar. Sebagaimana pada penciptaan dia mengantar aku masuk ke dalam jasad, begitulah nanti pada akhirnya aku akan kembali dijemput oleh ruh untuk diantar kembali kepada Bapa. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Isa. Betul. Siapa yang sampai kepada Bapa? Bukan dia, karena dia hanya mengantar. Dia hanya mengantar. Yang sampai itu adalah miliknya Allah. Ini siapa miliknya Allah? Orang terpuji. Kenapa orang terpuji itu milik Allah? Karena segala puji bagi Allah. Kapan terpuji berarti milik Allah. Kapan terpuji berarti siap diantar kepada Allah. Kapan tidak terpuji tidak bisa diantar. Karena yang tidak terpuji bukan milik Allah. Ya. Jadi kapan melakukan sifat-sifat yang tidak terpuji, ya biar di KTP-nya saya ini pengikut Yesus, saya pasti akan sampai. Itu pengakuan sepihak namanya. Pengakuan sepihak, ya. Jadi orang yang mengikuti Isa atau orang mengikuti Yesus tidak gampang. Tidak semudah mendaftar dengan, ya kita daftarkan diri kita dengan persyaratan kita dimandikan dalam air, apa istilahnya itu? Dibaptis, ya. Lalu kemudian saya akui saya adalah pengikut Yesus. Tidak seperti itu, tidak gampang ini. Ini namanya hakikat diri. Ya. Kita sekarang berada pada wilayah jasad atau wilayah tanah. Tidak mungkinlah mendapatkan Isa sebelum masuk dalam ini yang bermakna air. Ketemu dulu itu air. Di prakteknya kita direndam dalam air, bukan itu hanya simbolis, secara simbolis, tapi belum sehakikatnya bahwa kita sudah menjadi pengikut Isa atau pengikut Yesus, belum, masih jauh itu. Orang-orang yang sudah mengikuti ini dalam kehidupan kesehariannya,
Tidak ada perkataannya kecuali perkataan-perkataan kebaikan, perkataan bermanfaat. Tidak ada perbuatannya kecuali perbuatan-perbuatan kebaikan, perbuatan manfaat. Lahir dari dalam dirinya sendiri, secara alami, bukan dibuat-buat. Kalau sekarang orang-orang yang mengikuti Yesus mengatakan, janganlah kita mengatakan perkataan-perkataan kotor, ya. Jangan memaki-maki, karena ajaran Yesus kita mengajarkan supaya kita itu berbuat kasih. Ya, kalau saya katakan jangan paksakan diri. Maksud saya, diri Anda itu sebenarnya belum mengikuti Yesus, masih memaksakan diri di situ. Kita paksakan supaya tidak memaki-maki, padahal di dalamnya itu memaki. Artinya Yesus itu tidak ada di situ. Ya, Isa itu tidak ada di situ. Kita baru pengakuan saja bahwa saya ini sudah ikut Yesus. Tidak, masih lama, masih jauh. Ya, yang ada di dalam itu masih ini. Kemungkinan ya kalau kita sudah dapat, masih dajjal itu, masih palsu itu. Akhirnya kita selalu paksakan diri. Ya, kita tidak boleh begini, kita harus begini. Itu namanya Taurat. Di sini dia. Ya, ucapkan kata-kata yang sopan. Jangan selalu memaki. Di sini itu belum pi. Karena kalau ada di sini, biar tidak disuruh. Setiap kali berkata pasti sejuk kata-katanya. Pasti damai orang mendengarnya. Ya. Pasti muncul rasa kasih sayang dalam dirinya. Tidak perlu dipaksakan karena lahir secara alami. Ini namanya hakikat diri. Kalau sudah ada di sini, kalau sudah menjadi pengikut Isa, pengikut Yesus, wah, itu baru kalau asli ya, bukan yang mendaftar. Ini yang asli yang kita cari, yang pengikut asli. Artinya begini, meskipun di KTP-nya itu bukan pengikut dia, ya, tetapi kalau kita lihat pembawaannya, perbuatannya, kesehariannya, rupa-rupanya dia selalu menebarkan bibit benih kebaikan, maka itu sejatinya adalah pengikut Yesus atau pengikut Isa. Inilah orang-orang yang memahami hakikat diri. Ya. Kalau sampai ke sini, wah, kita baca surat 3 ayat 55. Surat 3 ayat 55. Ada yang tidak suka bilang Yesus. Maunya dibilang Isa, tidak mau Yesus. Al-Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir, orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ya, orang-orang yang mengikuti Isa, orang-orang yang mengikuti Isa tidak mau dibilang Yesus ya. Baiklah. Yang penting paham ya kawan-kawannya, paham. Supaya kita yang ini, kita mau cari pengikut Isa yang asli, ya, pengikut Yesus yang asli, ya. Kita pengikut Isa adalah, ya, dia berada di atas orang-orang kafir. Ini orang kafir, ya, dia berada di sini sampainya hari kiamat. Artinya orang-orang yang telah mengikuti Isa atau telah mengikuti Yesus atau makamnya sudah sampai kepada wilayah ruh, maka dia tidak lagi terpengaruh oleh kekuatan hawa nafsu yang ada pada jasadnya. Tidak ada lagi itu. Hawa nafsu itu tidak ada. Dia mustahil melakukan hal-hal yang buruk. Mustahil berkata kotor. Mustahil berkata menyakiti orang lain. Mustahil. Mustahil ya. Tidak mungkin. Itu perbuatan buruknya. Dan ketika dia melakukan kebaikan, dia sangat ikhlas. Ya. Makanya dibahasakan dia berada di atas orang kafir sampai hari kiamat atau salib. Oke, dipahami tadi siapa yang disalib? Oke, sudah paham siapa yang disalib. Siapa yang mengatakan dirinya, siapa yang mengatakan bahwa dia telah membunuh Isa dan menyalibnya? Ya, kondisi diri kita dalam keadaan begini, masih berjasad. Kita selama ini berpikir bahwa aku tercipta dari tanah, lalu Allah tiupkan ruh masuk ke dalam diriku. Ketika Allah tiupkan ruh masuk ke dalam diriku, maka aku hidup. Ya, itu perkataan kita, aku hidup. Tapi kalau ruh, ya ruh mati dalam jasad kita. Ya.
Aku hidup karena ruh. Ya. Makanya orang-orang kafir, orang-orang yang berjasad mengatakan, ya, ketika ruh itu masuk ke dalam dirinya, dia mengatakan, aku hidup. Sebelumnya adalah mati. Makanya Allah katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kenapa kamu ingkar, kenapa kamu kafir kepada Allah, padahal sebelumnya kamu mati. Fa ahyakum, lalu aku telah menghidupkan kamu. Itu yang telah. Ya, awalnya kamu mati. Fa ahyakum, aku telah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kamu akan dimatikan. Summa yuhyikum, kamu akan dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un, lalu sesudah itu kamu akan dikembalikan. Kepada Allah kamu akan kembali. Awalnya mati, ini yang kafir ya, yang kafir. Awalnya mati, lalu dia hidup karena ditiupkan ruh, lalu kemudian mati karena ruhnya diambil kembali, lalu kemudian dihidupkan lagi karena ruh itu dimasukkan lagi, kemudian dia kembali kepada Allah. Kalau ruh itu hanya mengalami satu kali kematian. Ya, ruh itu hanya mengalami satu kali kematian. Siapa itu ruh? Ruh itulah orang yang beriman. Ya. Jadi kalau orang kafir mengalami mati hidup, mati hidup. Kalau orang beriman hidup, mati hidup. Tidak ada matinya. Ya, itu orang beriman. Orang beriman adalah ruh. Dia hanya mengalami satu kali kematian. Di mana kematiannya ruh? Pada saat masuk ke dalam jasad. Oke. Bahasakan ruh itu tidak pernah mati dalam jasad. Betul, makanya diserupakan, ya. Diserupakan dia. Jadi ruh dibuat dulu namanya jiwa. Jiwa menyatu dengan jasad. Lalu ruh tadi diangkat ke langit di wilayah wajah, ya, di wilayah wajah. Jadi seketika kita masih bayi, sudah bisa hidup, sudah bisa berbicara, sudah bisa bergerak dan sebagainya, ada lagi satu yang ditunggu. Ya. Ruh ini sudah masuk dalam diri kita. Ruh sudah masuk, Isa sudah ada. Masih ada lagi satu yang ditunggu. Kalau itu tidak datang, manusia dijamin selamat dijamin selamat nanti di akhirat. Kalau nabi yang satu ini tidak datang padanya. Siapa yang satu itu? Namanya Muhammad, sifat terpuji. Kapan munculnya? Ketika manusia sudah akil balik. Jadi meskipun sudah hidup, sudah bisa berkata-kata, sudah bisa berbuat, tetapi kalau belum ada akalnya, belum bernilai sebagai manusia. Belum bernilai sebagai manusia. Tidak terikat tanggung jawab. Padahal ruhnya sudah ada. Katakan Isa sudah datang pada dirinya. Isa sudah datang pada diri kita. Ya. Isa sudah datang. Nanti pada umur sekian tahun, 9 atau 6 atau 9 tahun, itu masa datangnya Muhammad pada diri kita. Masa datangnya Muhammad, masa datangnya akil balik pada diri kita adalah masa datangnya Muhammad. Antara 6 sampai 9 tahun. 6 tahun atau 9 tahun di sini masa-masa bersatunya antara akal itu dengan diri kita. Dikiaskan sebagai pernikahannya Muhammad dengan Aisyah. Yang si kecil itu, ada mengatakan 6 tahun, ada mengatakan 9 tahun. Itu maksudnya masa akil balik dari diri kita. Ya. Bukan Muhammad gila wanita. Muhammad itu orang terpuji loh. Tidak ada perbuatan yang salah. Tapi karena dia dikontrol oleh sesuatu yang mengontrolnya, namanya terbebas dari perbuatan kesalahan, maksum. Ya, jadi dia dikontrol, dia dikendalikan, ya, untuk menyatakan nilai-nilai manusia pada jasad ini. Jadi kalau dia tidak datang, akil balik itu tidak ada, ini tidak bernilai manusia. Wujudnya saja, bentuknya saja seperti manusia, tetapi dia tidak bernilai manusia. Dalam artian bahwa dia tidak terkenai tanggung jawab sebagai manusia. Tidak ada hukum berlaku baginya kalau akal itu tidak ada dalam dirinya. Bebas tes masuk surga. Tetapi kalau akal sudah masuk,
Semakin cerdas, semakin berat tanggung jawab. Semakin cerdas, semakin berat tanggung jawab. Jadi akal itu yang membuat manusia cerdas, berbudaya, berakal budi. Ya, itulah nilai-nilai manusia. Kalau akal itu tidak masuk, ya kita lihat perbuatannya ya samalah dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu ya yang selalu memperdebatkan tentang pernikahannya Muhammad dengan Aisyah. Kenapa 6-9 tahun itu tanda pada diri kita yang menggambarkan tentang masa akil balik. Sedangkan Isa dibahasakan dia berbicara sejak kecil. Dia berbicara sejak kecil. Sejak dalam buayan. Kenapa? Itulah guru kita. Guru itu adalah ruh. Guru itu adalah Isa. Mursyid kita adalah Isa. Ya. Kenapa Isa menjadi mursyid? Kenapa bukan Muhammad? Muhammad itu diri kita. Gurunya namanya Isa. Ya. Paham ya? Yang diantar oleh Isa kepada Bapa adalah itu tadi Muhammad itu. Diri kita itu. Dengan catatan ya siapa yang mengikuti ajarannya Muhammad, apa itu ajarannya Muhammad? Akhlakul karimah. Ya, akhlak yang baik. Tidak perlu saya mengaku, tidak perlu kita mengaku ke sana kemari bahwa saya ini pengikutnya Muhammad, tidak perlu. Yang diperlukan itu akhlakul karimah keluar. Ini hari kelahirannya apa ini Rasulullah ini ya. Di mana-mana ini orang mengikuti Maulid, ya. Kita ambil manfaat positif dari situ adalah diingatkan kembali kepada kita tentang siapa Muhammad itu sebenarnya. Ya. Kita yang selama ini mengaku sebagai pengikut Muhammad, jangan sampai justru menjadi fitnah. Ya. Kenapa pengikutnya Muhammad seperti ini keadaannya? Ketika berbicara menyakitkan hati orang lain, selalu merendahkan orang lain, selalu memaki-maki orang lain. Akhlaknya sangat buruk. Aduh, masa pengikutnya Muhammad kok akhlaknya sangat buruk. Teroris. Ada. Yang pengikut Muhammad tidak perlu mengaku pengikutnya Muhammad, tetapi kalau muncul sifat-sifat terpuji dalam dirimu, berarti kau pengikutnya Muhammad. Pasti. Ya. Bagaimana dengan syahadatnya? Siapa yang bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Adalah orang-orang yang ketika perbuatan baik itu muncul dari dalam dirinya, dia mengaku bahwa perbuatan baik itu bukan perbuatannya. Perbuatan baik itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu secara tidak langsung dia mengatakan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Meskipun dia tidak berbahasa Arab. Ya. Jadi kalau ada orang yang KTP-nya, kalau kita periksa ini misalnya ya, KTP-nya beragama Hindu, KTP-nya beragama Buddha, misalkan ya. Tetapi dia sendiri selalu melakukan kebaikan, lalu kemudian ketika dia melakukan kebaikan itu tidak pernah di dalam hatinya terbercik untuk dipuji, ya. Tidak ingin dipuji dan sebagainya, ya. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa perbuatan baik yang ada dalam dirinya itu adalah anugerah dari sang dewa misalnya. Mereka itulah yang syahadatnya benar. Oke? Dibandingkan kita ini dengan lantang, dengan lisan kita, saya katakan, saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Pertanyaannya, betulan Ki? Betulan kira-kira ini? Betulan kira-kira bahwa Muhammad itu utusan Allah? Coba, lakukan kebaikan. Wah, ternyata setelah melakukan kebaikan, dia akui bahwa perbuatan baik itu adalah perbuatannya. Wah, itu tadi, antara ucapan dengan perbuatan bertolak belakang. Oke? Olehnya itu kita tidak tahu pasti siapa di antara kita manusia ini yang mengetahui siapa-siapa pengikutnya Muhammad. Tidak ada yang bisa tahu. Kenapa? Karena persoalan ketika dia melakukan kebaikan, lalu dia mengakui atau tidak tentang kebaikan itu urusan dalam hatinya dan kita tidak mampu menembus hatinya orang. Ya, bahkan Muhammad sendiri pernah menegur orang yang membunuh seseorang karena dia yakin bahwa orang ini ya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa kau bunuh dia? Ya, karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, Muhammad katakan, apa kamu tahu isi hatinya?
Apakah kamu tahu isi hatinya sampai kok berani mengeksekusi dia? Artinya, sebetulnya kita manusia tidak akan mampu menghakimi orang lain. Yang perlu kita sadari itu adalah keadaan diri kita sendiri. Sadarilah diri kita, periksa diri kita, ya. Syahadat kita itu terutama periksa baik-baik. Jangan sampai syahadat kita itu hanya ya bagus ucapannya di mulut, begitu masuk kepada wilayah perbuatan sangat jauh. Allah. Bagaimana dengan Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi dan kita diperintah untuk berselawat? Anda belum bertanya namanya. Oke ya, bagaimana berselawat Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi? Jadi perhatikan ya, di mana posisi Nabi pada diri kita. Oke, perhatikan posisi Nabi ya. Kita tahu ini ya, alif lam lam ha, ya. Alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Sudah pernah ya? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kemarin ikut terus. Belum pernah itu. Udah ikut kemarin? Makanya kita yakin. Saya yakin karena ya, oh iya, karena pertanyaan ini pertanyaan lama ini ya. Yang punya nama Allah itu ini ya, yang punya nama. Yang punya nama. Alif lam lam ha Allah. Allah. Tapi ini yang punya. Ini bungkusnya, ini bungkus. Ya. Ini namanya Rob. Ini Malik. Kalau ini Malik, bisa juga disebut Rob. Ini Malik, tapi bisa disebut Rob. Karena apa? Karena ini terbungkus, Rob yang terbungkus. Tetapi ini tidak bisa disebut Malik. Paham? Ini Rob. Rob ini. Qul a'udzu bi rabbin nas, Robnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Tetapi dia juga bisa disebut Rob. Ilahi nas, sembahannya manusia. Bisa juga disebut Rob, bisa disebut Malik. Karena masih lebih dua. Ya, karena dia terhijab. Rob, Malik terhijab di sini. Ya. Robnya manusia murni, tidak bisa disebut ilah, tidak bisa disebut Malik. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Robmu? Tidak boleh itu diganti di situ. Apakah aku ini ilahmu? Salah. Salah, tidak cocok itu. Berbeda dengan ini, ketika Nabi Musa dia katakan aku ini adalah Rob. Aku adalah Rob. Lepaskan terompahmu. Setelah terompah dilepas, boleh katakan aku adalah Allah, la ilaha illa ana, fa'buduni wa aqimi sholata li zikri. Tingkatannya ilah di sini. Ya, inilah yang dikatakan 3 tapi 1. Jangan katakan Tuhan itu salah satu dari yang 3. Jangan pula katakan 3. Nah. Robnya Malik, ilah. Dari mana ini? Ini wadah, dari sini dia. Bukan turunan dari sini ya. Dibuat wadahnya dari nafsun wahidah, muncul pasangan, diciptakan semua yang berpasang-pasangan, lalu muncullah ibu dan bapak kita. Dari sinilah kekuatan hawa nafsu ada. Untuk bisa menciptakan jasad butuh hawa nafsu. Oke ya. Jadi jasad itu produk hawa nafsu. Jadi kekuatan di jasad adalah hawa nafsu. Jasad, ilah, Malik, Rob, semuanya adalah potensi untuk dipertuhankan. Makanya alif, lam, lam, ha. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kapan ada kekuatan? Berarti kekuatannya Allah. Kemarin ya, 34 ayat 22. Oke. Jadi ini tadi Allah, pemilik Allah. Ini malaikat atau ruh yang sealam dengan ruh. Allah dan malaikatnya. Ini nabi. Ini yang menjadi kendala, ini yang jadi masalah. Kenapa masalah? Karena selain dapatkan bisikan takwa dari sini, ya, dia mendapatkan bisikan fasid dari wilayah ini, dari wilayah hawa nafsu. Terkumpul di sini, di jiwa ini, diilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Ditunjukkan jalan baginya, jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Ditunjukkan padanya 2 buah jalan.
ikutlah jalan yang mendaki. Jalan mendaki. Apa itu jalan yang mendaki? Anak yatim diselamatkan, fakir miskin diberi makan. Apa itu fakir miskin? Fakir miskin itu kitab kita nanti kalau dibangkitkan dalam keadaan cacat, itu namanya fakir miskin. Itu harus dipenuhi hartanya, harus dilengkapi itu cacatnya itu. Supaya kaya, supaya sempurna. Karena kalau itu tidak sempurna, ini si anak yatim akan memasuki tempat itu nanti. Kalau si anak yatim memasuki tempat yang rusak, maka itu artinya dia masuk ke dalam neraka. Kalau si anak yatim memasuki tempat yang sempurna fisiknya, berarti dia masuk ke dalam surga. Sempurna fisik dibahasakan sebagai 72 bidadari. Dari mana 72 bidadari ini ada? Kemarin sayang sekali di surat An-Nur kita tidak selesai bahas. Ada 12 golongan yang bisa melihat auratnya wanita. Nanti baca surat An-Nur ya, di surat ayat keberapa itulah. Sesudah terjadi pembicaraan kata-kata bohong, perkataan kebohongan, ada lagi di bawahnya. Ya, wahai wanita-wanita yang beriman, yang bisa melihatnya itu adalah ayahmu, apalagi. Itu ada 12 golongan. 12 golongan dari strukturnya itu wanita. Kenapa 72? Karena yang wanita berada pada dimensi 6 titik ini. 6 titik ini semuanya wanita. Ya, hanya ini yang laki-laki sejati. Ke sini laki-laki sudah terbungkus. Apa bungkusnya? Wanita. Masuk di sini terbungkus wanita, di sini terbungkus wanita semua. Olehnya itu menjadi 72 golongan. 72 golongan berarti sempurna semua ini. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang bisul, tidak ada yang luka, tidak ada yang terpotong jarinya, tidak ada yang putus telinganya. Sempurna. Semuanya 72 bidadari bahasanya. 72 golongan yang diselamatkan oleh yang satu ini. Gara-gara yang satu ini 72 golongan yang lain jadi selamat. Umatku terbagi 73. 72 sesat. Kenapa sesat? Wanita jalur bungkus. Hanya satu yang selamat. Ini yang selamat. Tapi gara-gara ini selamat, maka yang lain jadi selamat. Karena ini menyatukan yang 72 tadi. Gara-gara ini, gara-gara aku. Nih, gara-gara ini, gara-gara aku, ya, sehingga yang lain ini menjadi satu kesatuan. Ini jadi mataku, telingaku, hidungku, mulutku, leherku, tanganku, badanku, diriku semua. Satu. Sebelum ada ini, tangan, mata, telinga, hidung, mulut, semua bertengkar, berselisih. Sendiri. Ya, dia katakan, untung ada mata. Coba kalau tiada mata, saya yang melihat. Ini bilang telinga, wow, saya yang paling hebat, saya mendengar. Nah, bilang kaki kalian itu terlalu ribut. Saya nanya, bukan saya yang jalan, kalian tidak diam dalam kamar. Nah, bilang juga pantat, woi jangan ribut kalian. Seandainya saya tutup ini lubang ini, tidak bisa, kalian mati itu. Nah, itu pantat juga bicara juga. Begitu ada aku, semua menjadi satu kesatuan. Semua ikut berjuang untuk yang satu ini. Inilah bahasanya Allah dan malaikatnya bersalawat atas Nabi untuk ini. Allah dan malaikatnya menolong ini. Ya. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah dia, ini yang ditolong, bersalawatlah kepadanya. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu jatuhnya ke sini. Ya. Perhatikan, ini yang diberi nama dengan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah adalah jasad. Muhammad yang selalu kita salawatkan itu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, itu adalah jiwa. Di wilayah ruh, wilayah selamat namanya Ahmad. Wilayah rahasia tidak dapat terkatakan namanya Ahad. Dia tidak dikatakan. Disebut Tuhan salah, disebut hamba juga salah. Tapi kalau Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allah itu adalah Ahad. Siapa itu? Yang terpuji, Muhammad. Muhammad itu miliknya Allah.
Karena segala puji bagi Allah. Ya, itu rumus dasar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kapan ada yang terpuji? Pasti Allah. Ya. Silakan Anda memuji. Yang terpuji itu pasti Allah. Ya, waktunya untuk jam 10 sudah. Waktunya untuk ini. Siapa tahu mau tanya jawab. Oke.